Ya, sama-sama kita akan buka di dalam 2 Tawarikh pasal yang kedua, 2 Tawarikh pasal yang ke-20, 2 Tawarikh pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai yang keempat. 2 Tawarikh 20 ayat yang pertama sampai yang keempat, dipersilakan. Dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Minim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini adalah misteri. Setiap kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Ya, apakah keadaannya lebih baik dari hari ini, ataukah mungkin keadaannya esok mungkin lebih berat. Ya, saya tidak mengatakan esok jelek, enggak, tetapi mungkin bisa lebih berat daripada hari ini. Karena kita tidak tahu, mungkin esok ada banyak hal-hal yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah kita pikirkan bisa terjadi di dalam kehidupan ini. Kadang di dalam kehidupan kita, apa yang kita punya, kekayaan, pangkat, kedudukan, relasi, ya, orang-orang hebat di sekeliling kita, ada masa di satu titik mereka tidak bisa menolong dalam hidup kita. Apa yang kita punya tidak bisa menolong, ya, karena mungkin bisa jadi apa yang ada pada kita tidak berguna ketika masalah dan persoalan itu datang di dalam kehidupan kita. Artinya mau tidak mau kita harus berjuang menghadapi itu semua. Tetapi di sisi yang lain, sesuatu hal yang disadari oleh manusia, ya, bahwa di dalam kehidupannya ada titik-titik lemah. Saya ingat ketika Mike Tyson masih merajai tinju kelas berat, setiap musuh yang dihadapi oleh Mike Tyson rata-rata mereka sudah down dulu sebelum bertanding, ya, karena kelihatan baru 1-2 pukulan udah dirasa, lalu kemudian pukulannya Mike Tyson mungkin kira-kira dirasa seperti dihantam beras 2 kintal atau 3 kuintal begitu, kira-kira udah down dia. Karena artinya apa? Mereka sudah yakin bahwa tidak mungkin bisa menghadapi Mike Tyson. Tetapi ada yang menarik, salah satu musuh yang bisa mengalahkan Mike Tyson yaitu Holyfield. Bagaimana Holyfield bertinju, tidak bertinju secara frontal, ya, artinya jual beli pukulan, tetapi dia dengan teknik tinju maju mundur pukul, maju mundur jab kanan jab kiri, ya, sampai akhirnya membuat Mike Tyson frustasi karena tidak seperti lawan-lawan biasanya yang langsung datang menyerang dan dengan mudah kekuatan super yang dimiliki oleh Mike Tyson mengalahkan mereka. Tetapi Holyfield tidak. Dia menggunakan strategi seperti Muhammad Ali ketika mengalahkan George Foreman, yang sekarang beliaunya menjadi pendeta, ya. Dan saya ingat dia comeback lagi tinju George Foreman karena harus menghidupi anak-anak di panti asuhan, ya. Saya dulu juga pernah sempat berpikir bagaimana kalau jadi petinju.
Karena waktu di SMA itu di dekat rumah Sendangharjo yang sekarang kalau tidak salah ditempati oleh masih keluarga dengan Bu Heni, itu dulu ada Sasana Tinju yang melatih Bang Amin, ya. Jadi kadang-kadang suka main-main di sana, dan memang ada salah satu teman yang ikut berlatih rutin di sana, tetapi hanya tingkat nasional. Setelah itu tidak ada kabarnya lagi. Nah, seperti itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapi misteri-misteri hidup, ya, adanya masalah, adanya persoalan, maka kita membutuhkan satu kekuatan yang mampu menopang. Dalam Mazmur dikatakan, ya, orang benar apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang menopang di dalam kehidupannya. Apabila ia jatuh tidak tergeletak, karena tangan Tuhan yang menopang di dalam kehidupannya. Dan kita tahu bahwa Mazmur selain ditulis sebagian oleh Bani Korah, sebagian oleh Musa, tetapi mayoritas dari kitab-kitab di dalam Mazmur 150 fatsal itu ditulis oleh Daud. Dan kita tahu bersama-sama dari kisah-kisah daripada kehebatan Daud. Konon kalau saudara ke Israel, guide pasti akan mengatakan bahwa masa kejayaan Israel itu ketika diperintah oleh Raja Daud. Karena pada waktu itu kekuasaan wilayah Israel itu sampai ke Iran. Ya, kita ingat ketika rudal Scud diluncurkan oleh Irak beberapa tahun yang lalu, sebelum seperti sekarang, itu jaraknya mampu 800 km kurang lebih. Ya, jadi artinya itu sangat luas sekali, sementara Irak itu berbatasan dengan Iran. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Daud menuliskan Mazmur, kalau boleh saya katakan, semuanya sebagai hasil perenungan, ya, hasil perenungan Daud ketika dia ada berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan ketika dia tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita lihat bagaimana Daud begitu menikmati hidup yang berkemenangan ketika dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Seperti Mazmur pasal yang ke-23. Dia katakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik, ya, takkan kekurangan aku. Artinya Daud menikmati Tuhan memberkati di dalam kehidupannya dengan luar biasa, dan gada, tongkat, ya, yang boleh digambarkan sebagai alat untuk melindungi, itu yang Daud rasakan ketika dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga Daud ketika hari esoknya itu adalah hari yang penuh dengan misteri, Daud tidak lagi takut menghadapinya, karena dia percaya ketika dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu selalu ada untuk kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita yang sudah kita baca 2 Tawarikh 20 ayat yang pertama sampai yang keempat, dikisahkan tentang Yosafat ketika menjadi raja Yehuda, ya. Jadi ketika selesai zaman Salomo, kerajaan Israel itu pecah menjadi 2, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan, ya. Kerajaan utara itu Israel ada 10 suku, sementara kerajaan Yehuda itu ada 2 suku. Dan Yosafat itu memerintah atas kerajaan Yehuda. Dan dalam ayat ini dikatakan suatu saat, karena kalau di dalam masa yang lampau selain ada benteng yang besar yang melindungi, lalu ada menara pengawal, itu ternyata juga pada jarak radius sekian kilometer, ternyata itu juga ada mata-mata, ya, mata-mata yang akan selalu melihat apa yang terjadi, ada gerakan musuh atau tidak. Dan di sini dikatakan pada suatu saat, ya, mata-mata daripada Yehuda ini dia melihat ada pergerakan orang-orang Moab, orang-orang Amon, orang-orang Meuni, mereka bersatu. Dan saya bisa bayangkan ketika pada masa itu gerakan mereka itu, kalau mereka berjalan di padang gurun itu mungkin debunya itu mungkin naik berapa kilometer begitu, ya. Jadi dengan debunya itu bisa diperkirakan
jumlah pasukan musuh itu sangat besar sekali, dan mereka memberitahukan kepada Yosafat akan kedatangan musuh ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu sikap yang wajar ketika Yosafat diberitahu ada 3 kekuatan besar, ada 3 pasukan besar yang sedang menuju ke Yehuda, ya, untuk menyerang. Ada sebuah tindakan yang kalau boleh saya katakan tindakan seorang yang beriman. Dan ini juga yang harus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Ketika ada masalah, ada persoalan, kita harus bertindak sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yosafat? Ya, dia memanggil semua orang-orang di Yehuda untuk berkumpul, memaklumatkan untuk mereka boleh berdoa dan berpuasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yosafat berdoa dan berpuasa, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka mendapatkan pertolongan Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuh yang tidak mungkin dikalahkan, mengalahkan musuh-musuh yang tidak mungkin dapat dilawan oleh Yosafat dan pasukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap yang dilakukan oleh Yosafat ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, dalam tinggal diam dan tenang terletak kekuatan kita. Mengapa kita harus datang kepada Tuhan? Mengapa kita harus berseru kepada Tuhan? Mengapa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan? Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika di dalam kehidupan kita ini sebagai seorang percaya, adalah orang percaya yang selalu menjaga hubungan dengan Tuhan. Artinya kita hidup di dalam doa, kita hidup di dalam firman Allah, maka Tuhan itu akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Mengapa kadang Tuhan izinkan masalah dan persoalan itu datang di saat kita tidak menginginkan hal itu terjadi? Kalau kita sadar bahwa itu Tuhan izinkan supaya di dalam kehidupan kita kembali ingat kepada Tuhan, ya, masalah dan persoalan itu membawa kita supaya ingat kepada Tuhan. Sehingga kalau dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan, bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai sejahtera. Rancangan kecelakaan ketika masalah dan persoalan itu tidak membawa kita dekat kepada Tuhan, tetapi membawa kita jauh kepada Tuhan. Nah, itu menjadi kecelakaan. Tetapi beda ketika masalah dan persoalan itu datang membawa kita dekat kepada Tuhan, maka itu akan menjadi rancangan damai sejahtera yang terjadi di dalam kehidupan kita. Intinya begini saudara, dalam hidup kita orang percaya, ketika Tuhan itu ada dalam hidup kita, artinya kita mempunyai iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Roma 8:28 yang seringkali saya kutip, Allah turut bekerja dalam segala hal, ya, dalam kesehatan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan hasil, untuk mendatangkan berkat bagi setiap kehidupan kita. Itu terjadi untuk siapa? Untuk yang mengasihi Tuhan, ya. Sepasang kekasih, dia tidak dapat dikatakan mereka saling mengasihi, atau suami istri mereka tidak dapat dikatakan saling mengasihi jika masing-masing tidak ada komunikasi, jika masing-masing, ya, tidak saling memuji, jika masing-masing tidak pernah memberikan surprise, memberikan satu kejutan, ya. Mungkin ketika istrinya cerita, Pak, aku kepingin sepatu modelnya kayak gini, bla 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 bla, ya, mungkin suaminya hanya nganggut-nganggut begitu aja.
Tapi pada suatu kesempatan ketika suami dapat berkat, dia belikan sepatu itu, dia bungkus dengan rapi, dia taruh di tempat tidur. Nah, ketika istrinya sedang bersih-bersih tempat tidur, wah, ini ada kado dari suamiku. Isinya apa? Waduh, isinya adalah sepatu yang didambakan, yang diinginkan. Itu surprise. Dan setiap kehidupan rumah tangga itu harus seperti itu ketika mengasihi. Ada kejutan-kejutan, ya, dalam arti bukan kejutan-kejutan yang jelek, maaf, kejutan perselingkuhan, ya bukan, atau kejutan melakukan sesuatu yang tidak berkenan, bukan, tetapi kejutan yang membawa bahagia, kejutan yang membawa cinta di dalam kehidupan suami istri, cinta di dalam keluarga itu semakin melekat. Ya, home sweet home, bagaimana kita menjadikan rumah kita itu rumah yang cantik, rumah yang bahagia. Nah, ini yang juga harus terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana di dalam kehidupan kita dikatakan mengasihi Tuhan? Ya, ketika kita ibadah kita bukan menjadi sebuah kedisiplinan, bukan rutinitas bagi saya. Ya, kalau rutinitas itu hanya berbicara mengenai kualitas, tetapi isinya enggak. Tetapi menjadi sebuah kedisiplinan untuk menjumpai Tuhan, untuk menerima pesannya Tuhan, maka ibadah itu akan menjadi prioritas. Ya, bagi orang percaya di dalam hidupnya, ketika dia mempercayai bahwa Tuhan itu yang mempunyai langit, bumi dan segala isinya, maka dia tidak akan pernah lupa untuk berdoa. Berdoa itu adalah salah satu sikap tanda mempercayai Tuhan dan juga mempercayakan Tuhan untuk campur tangan di dalam hidupnya. Ya, dengan berdoa kita memberikan kuasa kepada Tuhan, kita memberikan izin kepada Tuhan untuk memakai di dalam kehidupan kita, untuk memimpin di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu ketika Allah turut bekerja, itu pasti mendatangkan kebaikan. Bagaimana Ishak boleh dikatakan oleh orang-orang di Gerar, orang-orang Filistin, kamu sekarang menjadi lebih kaya daripada kami, karena kami tahu bahwa Allahmu ada bersama-sama denganmu, ada memberkati di dalam kehidupan. Ishak ketika dia berencana hendak pergi ke Mesir, Tuhan bilang jangan, ya, kamu harus ke Gerar. Ishak nurut, saudara. Ketika Tuhan berkata kamu ke Gerar, Ishak nurut. Pada Gerar, pada waktu Tuhan mengatakan kepada Ishak untuk pergi ke Gerar, karena pada masa itu Abraham, Ishak itu masih nomaden, ya, pindah-pindah. Kemudian setelah Yakub baru mereka menetap di Kanaan, lalu kemudian ketika Yusuf mereka taruh di Goshen, kurang lebih 430-450 tahun mereka kembali kepada tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, menarik sekali bahwa ternyata keberhasilan Ishak itu karena campur tangan Tuhan. Ketika Ishak nurut sama Tuhan, artinya yang bertanggung jawab atas kehidupan Ishak itu adalah Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita itu dari titik nol, dari titik yang paling rendah dalam hidup ini. Saudara ingat pengalaman janda yang ada di Sarfat? Dia dipelihara oleh Tuhan selama kurang lebih 3,5 tahun. Apakah mereka didrop minyak ratusan liter atau tepung puluhan kuintal? Tidak. Tuhan pakai minyak yang sedikit, tepung yang sedikit, ya, memelihara janda di Sarfat bersama anaknya dan Elia selama 3,5 tahun. Mengapa tidak langsung diberikan? Karena Tuhan mau setiap hari janda di Sarfat itu berdoa, janda di Sarfat itu beriman, dan doa dan iman janda di Sarfat itu membuat tepung dan minyak itu tidak pernah habis. Ya, terus ada dan terus ada. Dan ketika zaman Nabi Elisa ada janda Nabi
yang mengadu kepada Elisa karena hutangnya yang begitu besar. Ya, Elisa tanya, "Bu, sampean duwe apa gawe mbayar utangmu sing sakmono akeh?" Janda Nabi ini bilang, "Tuhan, aku nggak punya apa-apa Tuhan, cuma Eugene nggak punya duit, ya, nggak punya barang yang berharga, semuanya sudah diambil, meja kursi semuanya sudah diambil, kucing, ayam, anjing semuanya sudah diambil. Tapi aku di rumah hanya punya satu botol, satu buli-buli yang berisi minyak." Ya, saudara bisa bayangkan minyak yang kurang lebih ya 1 liter begitu kira-kira untuk membayar utang yang mungkin kurang lebih taruhlah ditafsir puluhan juta begitu ya yang dialami oleh janda Nabi ini. Tetapi Elisa berkata, "Mak, kamu coba minta botol di tangga-tanggamu ya, tangga-tangga RW, RT, desa, sampai penuh rumahmu dengan botol kosong." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janda Nabi ini nurut. Kadang Tuhan izinkan di dalam kehidupan mengalami seperti yang dialami oleh janda Nabi ini. Sudah habis semua, sudah bersih semua, baru nurut. Ya, Tuhan kadang mau pakai titik nol, titik yang paling dasar kekuatan kita sudah tidak ada lagi. Kadang Tuhan pakai untuk mengangkat di dalam kehidupan kita, untuk memberkati dalam kehidupan kita, asal kita mau menurut kepadanya. Nothing impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus datang untuk menyatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saudara bisa bayangkan kalau Yesus tidak datang, ratusan ribuan orang yang sakit, jutaan orang yang berdosa mungkin pada saat itu kira-kira mereka tidak ada yang menolong. Kehadiran Yesus menyatakan mujizatnya setiap waktu, setiap hari terjadi, dialami oleh mereka yang datang kepadanya. Nah, Ishak ketika di Gerar, dia hanya modalnya melakukan perintah firman Tuhan. Dia modalnya hanya percaya kalau Tuhan yang memerintah, maka Tuhan yang ikut campur tangan. Ya, menurut dan percaya itu yang dialami oleh Ishak, bukan menurut dan grundel. Tapi Ishak ini menurut dan percaya bahwa yang diperintahkan Tuhan itu iya dan amin. Saudara bisa bayangkan tanah yang tandus. Sekarang Israel banyak membantu negara-negara Arab dan menjadikan negara-negara Arab sekarang mulai hijau dengan sistem pertanian yang ada di Israel. Ya, kalau kita pernah pergi ke Yeriko, itu yang namanya buah delima itu seperti bola voli, saudara, besar sekali, mantap begitu. Dan buah-buahnya yang namanya anggur itu besar-besar sekali. Nah, Ishak ketika dia di Gerar, yang dia lihat adalah tanah yang tandus. Ya, tetapi karena beriman Tuhan akan memberkati, Ishak ambil cangkul, dia mulai olah tanah itu seolah-olah tanah itu adalah tanah yang subur. Ya, itu orang yang beriman seperti itu. Dia cangkul lalu bibit ditabur tanpa ada air. Ya, Ishak percaya karena dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan firmankan, dia tabur dan dia percaya benih itu tumbuh. Ternyata benih itu tumbuh. Ketika benih itu tumbuh, Ishak beriman, Ishak percaya bahwa Tuhan akan menumbuhkan benih itu menjadi besar. Benih itu menjadi besar. Ishak percaya bahwa benih yang tumbuh itu akan mengeluarkan bulir-bulir gandum dan memanennya, dan itu terjadi. Ishak menuai 100 kali lipat. Kepada siapa ketika masalah persoalan itu datang kita lari? Kepada siapa ketika masalah persoalan itu datang kita lari? Kepada siapa atau apa yang kita lakukan ketika masalah persoalan itu datang? Apakah kita berusaha menegakkan kepala? Apakah kita berusaha dengan keputusan kita sendiri, dengan kekuatan kita? Sia-sia.
ya sia-sia. Saudara boleh melihat Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pekerjaan Tuhan di tempat ini diberkati bukan karena kehebatan saya, tetapi sekali lagi Allah yang turut bekerja. Mari hari-hari ke depan yang kita tidak tahu apa yang terjadi, kita boleh mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Kita boleh mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Karena saya terlalu amat sangat yakin dan percaya, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup beriman kepada Tuhan, dia bagaikan benih gandum yang tumbuh di tengah-tengah semak belukar. Dia berbagaikan gandum yang tumbuh di atas padang yang tandus, gandum yang subur, gandum yang menghasilkan buah 100 kali lipat. Nah, ini yang akan kita alami bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan gentar, jangan takut untuk melakukan firman Tuhan. Jangan gentar dan takut untuk mengasihi Tuhan. Jangan gentar dan takut untuk selalu berlindung di bawah salibnya Tuhan. Karena disitulah terletak kekuatan dan kemenangan kita. Semua jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, hidupnya senantiasa dalam berkatnya Tuhan, dalam perlindungannya Tuhan, dalam pertolongannya Tuhan sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naik.